Halo, selamat siang. Saya ulangi ya. Saya sambung. Enggak ding, diulangi ini di siaran langsungnya, live-nya karena yang tadi ternyata suaranya enggak jelas. Makanya ini saya coba lagi sambil ngisi waktu. Ini saya sebetulnya pas kuliah daring dan dosennya enggak mungkin masih terkendala dengan sinyal, kemungkinan jaringannya baru maintenance, jadi masih nunggu. Daripada buang-buang waktu nunggu ngelamun, makanya saya live di sini. Saya cuma mau menyampaikan pentingnya kontrol massa nifas. Karena apa? Karena massa nifas itu banyak sekali yang menyepelekan. Banyak ibu-ibu yang udah melahirkan, setelah itu ya sudah rasah kontrol, nggak popo, nggak kroso apa-apa gitu. Bahkan ada juga petugas-petugas kesehatan yang dia itu memang kadang juga kurang perhatian, kurang aware dengan masalah-masalah yang dihadapi dengan oleh klien-kliennya. Kadang ada yang sudah tahu sebetulnya bahwa massa nifas itu masa-masa yang itu rawan. Kemudian kliennya sudah tahu, dia datanglah ke petugas kesehatan, Bu, saya mau kontrol sama massa nifas. Kadang petugas kesehatannya yang dengan santainya menjawab, lah opo sing dikontrol wong wis ra krasa opo-opo gitu. Padahal kan menurut orang awam ra krasa opo-opo, tapi kan di situ banyak sekali yang mesti dipantau. Apa saja yang perlu dipantau, silahkan bunda-bunda semua dipelajari di buku KIA. Makanya yang periksa kehamilan di tempat kami, di klinik kami itu PR-nya setiap kali kunjungan mesti dikasih PR, yaitu belajar buku KIA. Setiap kali datang ditanya, Bu, belajarnya sampai di mana? Ada pertanyaan tidak? Yang ini sudah mudeng apa belum? Kegiatan olahraganya itu yang seperti apa? Kalau ibunya sregep, biasanya datang itu sudah membawa pertanyaan, Bu, ini saya mulai olahraganya mulai kapan? Olahraganya seperti apa? Nah, latihan nafas itu yang seperti apa? Kemudian tanya sampai pada proses persalinan itu seperti apa? Kan di buku KIA itu sudah ada. Ada yang memang belum jelas, ada yang bertanya, ya kami jelaskan proses persalinan diawali dari kala 1 sampai dari his palsu sampai semuanya kami jelaskan. Jadi makanya untuk massa nifas itu penting. Apa saja yang perlu dipantau silahkan baca di buku KIA. Di situ sudah dijelaskan item-itemnya yang perlu dikontrol, yang perlu dipantau saat massa nifas, dan itu untuk ibu dan untuk bayinya. Jadi 2. Karena bayi setelah dilahirkan sampai dia, kalau wong Jawa hitungannya 8 dino ya. Kalau di dunia kesehatan, dunia kebidanan itu 42 hari. 28 hari kalau bayi. Itu melalui masa-masa melewati masa-masa proses-proses yang harus benar-benar dipantau. Tentang apa? Tentang semuanya, tentang proses pernafasannya, tentang proses pencernaannya, tentang asupan nutrisinya, pemantauan tumbuh kembangnya, semua dipantau. Terus kalau ibu ya proses involusionya, darah nifas yang dikeluarkan itu dari hari ke hari dipantau. Harusnya hari kesekian itu sudah seperti ini, hari kesekian harus sudah seperti ini. Kalau dia ada laserasi, ada robekan jalan lahir, yaitu dicek lukanya seperti apa, derajatnya berapa, lukanya seperti apa, hari kesekian itu sudah seperti apa, sudah sembuh, harusnya sudah sembuh kok belum, itu ada masalah apa. Nah, banyak sekali yang perlu dipantau. Kemudian dari proses laktasinya, dan banyak sekali, ada itemnya banyak di situ. Silahkan dipelajari di buku KIA ya. Kemudian 3 hari ini lebih ya, minggu-minggu terakhir ini saya itu hampir tiap hari ada yang konsultasi tentang massa nifas.
Lah kan saya juga tanya, kan sudah saatnya kontrol, apa nggak dijelaskan saat kontrol? Saya pertanyaannya begitu. Katanya nggak disuruh kontrol Bu, kontrolnya cuma 1 kali Bu. Nah kayak gitu. Jadi tidak masalah kalau misalkan tempat bersalin bunda-bunda semua tidak melayani, ya silahkan ke tempat, ke klinik kesehatan, ke petugas-petugas kesehatan yang dia melayani kontrol nifas. Kemudian kalau di klinik kami, di Bidan Praktek Mandiri Widanarti, kami memang melayani konsultasi online. Bisa via apapun, monggo, mau via email juga kami layani. Jadi kami mempermudah untuk ibu-ibu karena kan repotnya kalau bawa-bawa bayi jaraknya jauh, ternyata sampai di sini ternyata tidak terjadi apa-apa, ternyata belum saatnya kontrol atau bagaimana. Makanya kami mengantisipasi dengan membuka layanan konsultasi melalui online. Silahkan chat, kalau misalkan mau via WA silahkan chat di nomor yang sudah ada di Facebook, di fanpage Bidan Widanarti, di Facebooknya Bidan Widanarti, di IG saya ini juga sudah ada. Di situ ada nomor klinik, ada nomor saya. Tapi kalau yang belakangnya 17 itu agak slow respon ya, kalau mau yang fast respon yang 140. Itu makanya banyak sekali yang konsultasi tentang bayinya, perawatan bayi baru lahir sampai usia 28 hari, konsultasi tentang banyak, tentang laktasi. Saya kadang kasihan banget, sudah berselapan baru ditemukan bahwa ASInya ternyata nggak lancar. Itu kan sudah terlambat aja, sudah terlambat banget ya. Apalagi kalau ada yang sampai 3 bulan baru konsultasi ke sini, Bu, ASI saya nggak lancar, ini adik selama ini saya sambung formula, aduh eman banget Bu. Formula itu semahal apapun dia masih tetap lebih bagus ASInya. Jadi kalau ada bayi sampai terpapar formula apalagi saat baru lahir, wes mesake. Kasihan banget. Makanya proses-proses seperti itu seharusnya segera tertangani, segera dapat solusi, segera tertangani dan tidak berkelanjutan. Karena apa? Karena nanti kalau berkelanjutan, wis kasep, cara basa Jawane wis kasep, itu nanti akan membutuhkan waktu penyembuhan yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak. Nah, makanya tolong jangan disepelekan masa nifas. Kalau saatnya kontrol, ya kontrol gitu. Kalau yang bersalin di klinik kami itu memang ada jadwal kontrolnya ya, minimal 2 kali. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, tergantung kondisi saat pulang si baby sama ibunya. Dan tergantung juga kondisi hasil pemeriksaan kontrol saat dikontrol. Misalkan di kontrol ketiga itu ternyata masih ada masalah, ya harus kontrol lagi gitu. Tapi kalau kontrol kedua itu sudah baik, ya sudah, langsung biasanya ada edukasi lebih lanjut. Apa saja itu, banyak sekali. Gitu ya Bu, makanya tolong sekali diperhatikan. Karena masa nifas ini banyak yang menyepelekan. Wis ra krasa apa-apa, wis ra wis lah. Nanti setelahnya masa nifas selesai, biasanya masalah muncul. Kok aku ngene ya, kok haidku ngene ya, kok perutku terasa gini ya. Itu untuk ibunya atau untuk babynya. Kok bayiku ngene ya, kok iki ngene ya, kok iki sudah terlambat. Apa nggak bisa ditangani? Bisa, tapi kan mesake. Karena butuh waktu yang lebih lama, butuh biaya yang lebih banyak juga. Makanya tolong jangan disepelekan masa nifas, jadwal kontrol tolong dipatuhi. Kalau misalkan berbabaran, suruh pulang ya pulang aja gitu, nggak ada kontrolnya. Silahkan cari ke tempat kesehatan yang melayani kontrol masa nifas. Karena menurut pengalaman itu kalau
masa nifasnya itu kita kontrolnya juga asal-asalan, nggak concern, nggak benar-benar diperhatikan, nanti timbul masalah juga akan repot juga gitu. Silahkan kalau mau konsultasi di tempat kami memang melayani konsultasi via online. Sebentar ini dosennya sudah mau datang. Lah, kok pesertanya tinggal 12 orang? Sebentar. Ya jadi memang penting ya Bu, kontrol masa nifas itu. Tolong jangan disepelekan. Kemudian apalagi atau yang penting di masa nifas, yang paling penting di masa nifas itu yaitu Bu, kalau buat ibunya ya proses involusio uterus. Jadi nifas itu kan yang penting kalau buat ibu, kandungan ini kan saat hamil melari ya Bu, isinya bayi, ari-ari, sama kawah. Nah, setelah itu semua keluar, kalau ari-ari itu kan nempel di rahim. Nah, setelah ini lepas kan berarti di rahim itu ada luka. Lukanya seberapa ya? Selebar ari-ari itu. Makanya itu juga butuh penyembuhan. Penyembuhannya kalau menurut teori, menurut hitungan waktu di dunia kebidanan itu 42 hari. Makanya selama 42 hari itu disebutlah masa nifas. Nah, itu kalau untuk ibu. Dari sisi ibu itu, dari sisi bayi banyak banget. Itu salah satu dari sisi ibu. Belum lagi nanti proses laktasinya. Bagaimana biar nanti ASI-nya tetap lancar. Kalau ditemukan ASI nggak lancar itu bagaimana? Kalau ditemukan bengkak itu bagaimana? Kalau ditemukan lecet itu bagaimana? Kenapa kok bisa lecet? Biasanya kalau lecet, puting susu yang lecet itu karena perlekatannya yang salah. Perlekatan yang salah contohnya apa? Nek mau mimii itu diganjel bantal dulu. Ganjel bantal bayi yang suruh nengok gini. Nah, ini yang salah. Harusnya bayi itu miring. Jadi perut bayi menempel di perut ibu. Bayinya tetap bersandar di tangan ibu dengan santai, enak. Ininya nggak tengeng, nggak cengeng ya si bayinya itu. Jadi bayinya nggak disuruh menyel gini, menceng gini loh. Apa jenenge? Disuruh apa jenenge? Gini ya. Miring. Miring gini kan lama-lama tengeng ya, orang tua aja nek disuruh gitu 10 menit gitu, seperempat jam gitu aja udah sakit sini nanti. Apalagi bayi-bayi kalau mimi kan pengosongan payudara itu lama, 45 menitan. 40 menit lah ya, paling cepat 40 menit itu kosong. Nah, harus dikosongkan. Nah, kon ngene 40 menit wong tua wae perempat jam tengeng pemeneh bayi gitu. Kasihan ya, makanya pelekatan itu yang penting. Nah, itu kadang juga sama saat di fasilitas kesehatan tidak diajarkan. Perlekatan yang baik itu gimana? Posisi menyusui yang benar itu gimana? Itu juga kadang edukasinya nggak dapat. Kalau di sini biasanya, kalau di tempat saya biasanya mulai dari hamil 35 minggu di konsultasi persiapan persalinan itu sudah disampaikan. Persiapan besok untuk IMD, persiapan besok untuk kamu menyusui itu seperti apa, biar kamu nggak panik kalau bayimu nggak mau minum atau ASImu belum keluar banyak itu seperti apa. Karena apa? Karena kalau nggak tahu biasanya terus panik, apa meneh mbai yang ikut panik. Bayi era gelem mimi asine urung metu ya, karena Gusti Allah menciptakan ASI di hari pertama dan kedua sampai hari ketiga itu ya cuma seperti itu. Kon langsung mazur ya ada sih yang langsung mazur tapi jarang. Karena apa? Karena kebutuhan bayi juga baru sedikit. Subhanallah, luar biasanya Gusti Allah itu menciptakan itu sudah sesuai porsinya. Jadi
bayi baru lahir sampai usia 3 hari, 2 atau 3 hari itu baru sebesar kelereng. Nekeran itu loh Bun ya. Baru sebesar nekeran. Lah nek mbok kei susu formula nek ngegekke setengah dot yang 30, yang 60 mili yaitu 60 cc. Tok gekke diisi 30 cc mbok mimike pisan. Mau kemana lambungnya? Ya untung kalau dia nggak pecah. Banyak kejadian yang lambungnya sampai pecah banyak. Nah, makanya kalau itu sampai lambungnya bayi melar akan banyak banget masalah di kemudian hari. Saat itu sih nggak kelihatan ya apa ininya, apa efeknya nggak kelihatan. Kelihatannya kalau dia udah beranjak gede, mulai tengkurap, mulai berangkang gitu, udah mulai kelihatan. Nah, sing sak klereng diisi 30 mili lah, nggak usah 60 ya. 30 mili susu formula kan akan melar yang luar biasa. Eman-eman mesake. Bayi nggak iso ngopo-ngopo, bisanya meneng. Nggak iso argo nangis sakit kok. Cara basa Jawane klenger. Kalau dikasih porsi yang minum dengan porsi yang di luar batas kemampuan daya tampung si lambung kan klenger koyok wong tuwek nek kewareken itu loh, blenger, kelenger ya, munek-munek wis rasane bentayangan gak genah. Lungguh ra penak, turu ra penak, nyuwara ra penak. Bayi juga gitu. Arep tak nggo nangis tambah loro. Arep tak muntahke. Ya kalau bisa gumoh itu malah bagus asal tidak sampai keselak ya, aspirasi itu lebih bahaya lagi karena bisa henti nafas. Makanya bayi ndelelek meneng bayi. Disangkanya nek wis meneng bayi ndelelek wi, wah bayiku warek. Tapi enggak, ternyata dia kelenger, eman-eman mesake ya. Makanya silakan kalau jangan disepelekan hal-hal yang seperti itu karena menyusui proses laktasi itu harusnya dipersiapkan dari awal. Kalau di tempat saya di pemeriksaan kehamilan mulai 35 minggu, 36 itu sudah mulai dipersiapkan. Edukasinya sudah sampai ke situ. Biasanya sudah dikasih PR. Sekalian dikasih PR induksi alami. Kalau di tempat saya. Nah, itu tugasnya siapa? Ya tugasnya ibu hamil dan tugasnya bapak hamil. Karena kalau bu bidan itu kan cuma membantu. Iki lho Bu, carane ben kowe men persalinanmu gampangi kayak gini, ben proses menyusuimu lancar ini caranya. Karena yang hamil, yang melahirkan, yang menyusui itu kan ibu hamil sama bapak hamilnya. Kalau bu bidan kan enggak. Bu bidan itu kan cuma ngasih tahu. Monggo kalau mau dilakukan ya itu nanti akan mempermudah, tapi kalau enggak ya mau gimana gitu. Makanya selama kehamilan ayo belajar, berdayakan dirimu gitu. Makanya Gusti Allah memberi waktu 9 bulan itu bukan tanpa arti. Artinya apa? Ya artinya si bapak hamil sama si ibu hamil ini suruh belajar. Belajar apa? Ya belajar tentang banyak hal. Tentang arep jadi bapak, tentang arep jadi ibu, bagaimana persiapannya dan lain sebagainya, banyak banget. Ya, makanya silahkan dipelajari buku KIA-nya, ditanyakan. Kalau pas periksa, diskusikan dengan bidan pilihanmu, dengan dokter-dokter pilihanmu, di mana bunda-bunda semua percaya sama petugas kesehatan, silakan didiskusikan. Kalau yang rutin periksa di klinik kami biasanya dikasih PR. Jadi datang itu sudah dengan pertanyaan, Bu ini kok seperti ini, Bu ini bagaimana caranya, Bu saya mau seperti ini bagaimana, ya kami bantu gitu. Karena hamil itu enggak ucuk-ucuk, enggak gini ya, banyak yang enggak sadar dengan kehamilannya. Hamil ya hamil aja.
Begitu mau bersalin, ada proses yang tidak sesuai dengan harapan, bingung, grobiakan. Iki piye, wah ngerti ndek men priksa kurono, wah ngerti apa ya. Itu sebetulnya bukan karena salah Bu Bidannya, gitu. Bu Bidan itu sudah memberikan fasilitas, mendampingi, berusaha mendampingi, cuma mungkin bunda-bunda semua tidak pernah bertanya sama Bu Bidan, jadi Bu Bidan juga nggak menjelaskan. Kalau misalkan bunda-bunda semuanya atau ayah-ayah hamil ini semua bertanya, pasti dijelaskan kok sama Bu Bidan gitu. Makanya yaitu harus belajar, harus mau, harus sadar, oh iya aku hamil. Sebetulnya peristiwa kehamilan, hamil, kalau saya itu lebih sakral daripada pernikahan loh ya. Pernikahan aja bayangkan, panitianya bisa 1 RT. Kok 1 RT lebih ya kadang ya. Ijik nganggo sedulure sing sana. Panitianya aja disusun rapi. Persiapannya ada yang 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya ada panitianya. Prosesinya nanti seperti ini. Kemudian fitting baju. Periasnya pilih yang paling top. Wah, aku nek didandani karo Mbak Kae, Bu Kae, wedding organizerku pakai yang itu biar sip ya. Harusnya bersalin juga begitu, Bun. Hamil juga begitu karena itu prosesnya tidak kalah sakral dengan pernikahan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau pernikahan itu kan proses jadi dari bujang menjadi istri atau suami. Ya. Kalau proses melahirkan, hamil dan melahirkan itu kan proses dari istri atau suami menjadi bapak atau ibu. Nah, untuk menjadi bapak sama ibu, calon bapak sama calon ibu ini harus belajar piye carane persiapkan. Seperti saat persalinan, seperti saat pernikahan, itu kan persiapannya orang banyak, melihatkan orang banyak. Nah, kalau hamil ini sebentar. Ternyata ganti link. Ya, makanya kalau misalkan hamil dan bersalin ini harusnya kan juga dipersiapkan, terutama dipersiapkannya oleh ayah dan ibu, calon ayah dan calon ibu, mempersiapkan bagaimana biar saya menghasilkan keturunan yang baik, bagaimana biar bisa menjalani kehamilan ini dengan nyaman, bagaimana proses persalinanku biar lancar, nyaman, minim trauma, seperti itu. Toh kalau misalkan besok harus melalui proses sesar itu sudah siap, jadi semuanya sudah dipersiapkan dari awal. Nggak begitu tiba-tiba mau bersalin aja udah takut, nah nggak boleh. Itu proses yang harus dilalui gitu. Makanya silakan ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, bunda hamil, ayah hamil, silakan dipersiapkan. Mulai dari sekarang silakan didiskusikan dengan bu bidan di mana bunda-bunda sekalian di mana bunda-bunda sekalian ternyata ganti Zoom ya, sebentar. Telat ini saya. Ya. Makanya silakan dipersiapkan karena proses persalinan itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah sakralnya dengan proses kehamilan, proses pernikahan. Ternyata saya sudah telat, Bun. Ini sudah mulai. Ya, makanya
akhir-akhir ini banyak yang konsultasi tentang masa nifas. Ini tadi jadi kemana-mana ya obrolannya tentang masa nifas. Tolong jangan disepelekan masa nifas, silahkan kontrol sesuai dengan jadwal kontrol yang diberikan. Kalau misalkan dari petugas kesehatan di mana Bunda bersalin tidak memberikan kontrol masa nifas, silahkan pelajari di buku KIA dan silahkan cari fasilitas yang melayani kontrol masa nifas. Gitu ya. Nggih, Bu. Ngapunten. Ya, ini ternyata suara saya masuk, Bun. Ya sudah ya. Saya akhiri sampai di sini. Silahkan kalau mau konsultasi lebih lanjut, monggo di chat di ini saya. Di chat di nomor kami ya. Selamat siang. Jangan sepelekan masa nifas. Saya lanjut kuliah dulu ya.